Shalom. Selamat petang kepada kita semua. Puji Tuhan karena kita dapat hadir dalam ini macam sesi yang kedua lah kan. Tadi ada khotbah singkat, sekarang khotbah panjang sedikit, slightly longer sermon. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sekolah, kepada pengetua, terutama sekali kepada chaplain Reverend Tam, mencadangkan saya sebagai penceramah 2 sesi dalam retreat SDS 2024, dan tema yang kita akan pelajari bersama adalah gembala yang baik. Jadi ini ada 2 sesi, cuma saya harap sesi yang pertama lengkap juga, tapi karena saudara dan saudari hadir pada sesi yang seterusnya, memang ada kesinambungannya dan saudara harus mengambil kedua-dua sesi untuk menangkap firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mau tanya, ada 3 soalan. Malam ini banyak 3. 3A. Coba kamu kasih tunjuk 3. 3A, not peace, tapi 3. 3. Saya lupa bahwa itu soalan diskusi, tapi tiada masalah. Setelah khotbah baru saya turun di pejabat. Haleluya, haleluya. Dan saya mau tanya dulu, siapa yang pernah jadi gembala? Hanya gembala saja. Siapa yang pernah jadi gembala? Silakan tangan. Siapa yang pernah jadi pastor lah? Gembala sidang. Gembala sidang. Ya, Gembala sidang. ya, pastor sidang, gembala sidang. Terima kasih. 1/3. Siapa yang akan dilantik atau bercita-cita menjadi gembala sidang? Silakan tangan. Ini yang penamat. Ya. 1/3 juga. Dan siapa yang sedang, ini soalan yang ketiga, siapa yang sedang melayani sebagai pastor sidang, gembala sidang? Silakan tangan. Tadi pernah, tapi yang sekarang sedang melayani sebagai pastor sidang. Ya, tidak ada. Oh, ya. Mungkin kamu segan-segan. Tapi supaya saudara tahu sedikit latar belakang saya, sebelum saya masuk sebagai pensyarah SDS, saya merupakan gembala sidang. Dan di SIB Indah Permai di Sulaiman Sentro, Sepanggar, selama 2 tahun. Dan sebelum itu saya adalah pastor sidang di SIB Muhibah Ranau selama 1 tahun 3 bulan. Dan sebelum itu saya adalah pastor sidang di gereja SIB Kota Kinabalu Likas selama 5 tahun 3 bulan. Jadi saya pernah menggembalakan 3 gereja sidang di Borneo, dan tidak lama lagi saya harap kembali dalam penggembalaan. Jadi tema ini sangat dekat dalam hati, dan saya bukan berkongsi hanya karena pengalaman, sebab experience can only take you so far. Yang penting itu firman Tuhan. Yang penting adalah wahyu atau rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Memang pengalaman itu membantu supaya kita menjadi gembala yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi untuk sesi yang pertama, saya bagi kamu 3 menit. Saya harap kamu bawa Alkitab kamu masing-masing. Dan ada keluhan seorang pastor, dia katakan, dia beritahu saya bahwa satu kali dia berkhotbah, tidak ada satu orang pun membawa Alkitab, hanya handphone saja. Tapi saya tidak akan tanya kamu siapa yang bawa kitab. Tolong baca. Saya bagi kamu 3 menit. Alkitab juga itu dalam handphone. Cuma jangan main TikTok lah waktu saya khotbah. Ya, dalam Yohanes 21 bab 21, Yohanes 21, sebab tema kita hanya beberapa ayat saja, gembala yang baik.
petang hari ini saya akan berkhotbah dari Yohanes 21. Jadi saya bagi kamu 3 menit, kamu baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Silakan baca. Secara pribadi saja. Yohanes 21 dari ayat 1 sampai 18. 2,5 menit. Satu menit. Oke, selesai. 3 menit. Ya, mari kita lihat teks firman Tuhan ini. Next slide. Saya katakan di sini di antara prinsip hermeneutika terutama. Dan kebetulan saya mengajar kelas eksegesis dan hermeneutika Alkitab semester ini adalah baca perikop sebelum dan selepas bahagian teks yang mau diuraikan dan fikirkan kenapa ianya ditulis dan disusun sedemikian rupa. Biasanya kalau kita dengar khotbah tentang pertanyaan Yesus kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali biasanya pengkhotbah akan katakan karena Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, makanya ditanya 3 kali. Mungkin ada kebenaran di situ juga. Cuma untuk bahagian pertama ini, saya mau saudara lihat konteks sebenarnya. Sebelum Yesus mengajukan pertanyaan, ada 14 ayat pertama, di mana setelah kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sebelum Yesus mendekati mereka, Petrus mengajak teman-temannya, mari kita pergi menangkap ikan. Coba kamu pikirkan, kenapa Petrus mau pergi menangkap ikan? Adakah sebabnya dia agak kecewa Yesus tidak lagi bersama mereka, dan mereka mau kembali kepada pekerjaan mereka yang asal sebelum Yesus memanggil mereka? Sebab kamu tahu Petrus adalah penjala ikan, nelayan, bersama beberapa murid-murid Yesus yang lain. Jadi dalam bagian pertama teks firman Tuhan ini disebut ada 6 murid yang lain bersama Petrus. Ada 7 murid pergi keluar ke laut. Tiberias itu salah satu nama lautan atau laut Galilee, berada di utara Israel. Dan mereka tidak mendapat ikan sepanjang malam.
ini adalah professional fishermen, kecuali mereka sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun. Yesus telah mati, sekarang dia telah bangkit, dan Petrus bersama rekan-rekannya kembali untuk pergi mencari ikan. Sepanjang malam tidak ada ikan. Tiba-tiba pada awal pagi, Yesus berdiri di pantai dan mengatakan kepada mereka, tebarkanlah jala di sebelah kanan. Kalau saudara perhatikan, I think as a scholar, I'm a textual critic. Kebanyakan pelajar dengar ini berulang kali. Kamu harus baca itu teks secara teliti. Tidak ada satu perkataan dalam Alkitab adalah sia-sia. It is not there by coincidence, but there is a reason, a divine purpose. Dekat 100 ela atau 300 kaki jauhnya, nampaknya Yesus punya suara kuat, bahkan dia bukan terjun pergi laut, tapi perahu itu agak jauh, 300 kaki. Sebab tidak mungkin kalau air itu cetik mereka mau menjala ikan, pasti tiada ikan. Mereka berada agak jauh di danau, di laut Tiberias. Dan Yesus menyuruh Petrus, tebarkan jala di sebelah kanan. Dan Petrus mentaati perintah Tuhan itu. Dan begitu banyak ikan sekali, sehingga murid-murid Yesus tidak dapat menarik jala itu ke dalam perahu. Saudara, sekarang inilah retreat saya yang pertama dan mungkin yang terakhir. Tapi jangan, don't ever say never, sebab mana tahu ada lagi. Kalau ini di Sabah kecil saja itu, kalau saya tiada di sini pun boleh diundang juga pengkhotbah retreat kamu. 2 tahun lah dari sekarang lah, jangan setiap tahun. Haleluya. Macam minta dijemput saja ini. Tetapi saya mau mengungsikan ini rahasia. Sebab dihitung itu bilangan ikan-ikan yang besar itu 153. 153. Saudara tahu, kebanyakan penafsir, komentator mengatakan mungkin ini secara literal memang ada 153 ikan itu, tapi tidak ada maksud simbolik atau rohani sebaliknya. Tapi saya mau menyatakan kepada saudara, seperti yang saya katakan, tidak ada perkataan atau angka atau nomor dalam Alkitab adalah sesuatu yang cuma kebetulan. Ini ditulis oleh Yohanes. Hanya Yohanes di dalam seluruh perjanjian baru mengatakan 2 nombor. 2 famous numbers. Wahyu 13 adalah 666. Dan di Injil Yohanes 153. Dan saya percaya 153 mengandungi makna simbolik rohani yang cukup penting. Jadi kalau kamu lihat dalam slide, 153 itu 3. Tadi saya katakan 3 itu penting kan? 3 kali 51. Dan 51 itu adalah nomor 50 campur 1. Kalau saudara tahu tentang ini, bukan saja menggunakan nomor, orang Yahudi memang suka 7 campur 1, 3 campur 1, 4. Saya beri contoh. Dalam kitab Wahyu, kamu tahu ada 3 siri 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Kalau saudara selidik dengan tepat, sebenarnya mengandungi 6. 6 campur 1. Meterai itu 6. Meterai yang ke-7, tiba-tiba 7 sangkakala. Dan sangkakala yang ke-7 ditiup, tiada apa-apa. 7 cawan murka Allah. Dan sebenarnya 7 cawan murka Allah hanya 6. 6 cawan itu adalah Armageddon, peperangan yang paling dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan cawan yang ke-7, malaikat mengatakan sudah selesai. It is done. Tidak ada apa-apa peristiwa.